Mas Tahil dari Lentera Malam, silakan. Pertama, terima kasih semua yang udah hujan-hujan datang ke sini, gitu mungkin macet. Jadi terima kasih waktu dan effortnya. Kenapa? Apalagi Beyond Studios ambil IT lepas Tahil karena mungkin aku berangkat dulu dari visinya Beyond Studios, gitu, dimana Beyond Studios itu adalah salah satu studios di bawah Peserta Group yang visinya adalah untuk mengangkat cerita-cerita dengan kehyperlokalannya, gitu ya, dan kedekatan dan relevansi dengan audiensnya, gitu. Nah, jadi itu dulu, di tahun ini kita akan produksi beberapa film yang kemarin sebelumnya kita sudah rilis. Ada film Ambiar Mabiar, itu dari Jawa, gitu ya, dan ini adalah film horor pertamanya Beyond Studios, gitu. Jadi tentunya yang sebagai programming kita juga ingin punya sesuatu yang berbeda di setiap film yang kita akan rilis, gitu. Nah, kenapa Selepas Tahil dan Lentera Malam? Karena sebagai layaknya sebagai layaknya kreator, gitu ya, mungkin kita juga harus juga membuka seluas-luasnya kepada segala possibility yang ada, gitu. Nah, kita lihat Lentera Malam adalah salah satu podcast yang besar dan engagementnya juga bagus, gitu. Jadi pertama itu dulu, gitu, kita nyampe dulu nih ke Lentera Malamnya, gitu. Kita lihat, oh, Lentera Malamnya menarik sekali ya, gitu, punya banyak cerita dan podcastnya punya engagement yang juga bagus, engagementnya dan besar pendengarnya. Kemudian pada saat kita telusuri, nah si Selepas Tahil itu ternyata secara komen juga banyak yang mengalami ya, Mas, gitu. Dan terus udah gitu, jadi kita ngeliatnya juga, oh, lo menarik juga, gitu. Dan dari banyaknya pengalaman kemudian akhirnya bisa dikembangkan menjadi sebuah narasi cerita yang nggak cuma horor tapi juga tadi, gitu, ada, kalau misalnya tadi sempat lihat teasernya, misalnya ada, oh, ternyata dari pesan orang tua ke anak yang bagaimana kita sebagai anak juga mungkin harusnya dengerin ya, gitu. Dan itu jadi sesuatu yang kemudian secara cerita sehari-hari jadi dekat, gitu. Ini sewaktu kita pertama kali kasih si Selepas Tahil ini, gitu, dari Tova, Monji, Mbak Ajeng, itu kan kita ngobrolin apa yang menarik, gitu, dari cerita ini, gitu, dimana cerita tentang kebangkitan seorang ayah itu jadi suatu poin horor yang sangat menjadi hook ceritanya, gitu. Nah, untuk siri penggarapannya yang paling kita kita ingin bahas, gitu, juga adalah soal bagaimana sebenarnya ini keluarga apa sih, gitu, keluarga yang apa sih penyebabnya kenapa ayah ini bangkit, gitu. Dari kita nonton lagi podcastnya, dari juga kayak kita melihat teori-teori orang-orang dan pembahasan lewat tim kreatif kita juga ngebahas bagaimana rasanya ya jadi anggota keluarga dari ayah yang bangkit dari sini, gitu. Dan kita kan ngelihat di podcastnya kalau kampung ayah itu ada di suatu desa yang misterius, gitu, belum nggak ada titik tepatnya, tapi di sebuah tempat di Lamongan. Dan kami membayangkan bagaimana kalau di kampung tersebut memang ada suatu fenomena yang kebangkitan jenazah ini memang dialami oleh orang-orang dari kampung tersebut. Dari situ tercetuslah cerita mengenai sebuah keluarga yang memiliki rahasia, gitu. Pertanyaannya, karakter apa di sini dan bagaimana menggali karakter tersebut? Oke, karakter aku di sini adalah aku berperan sebagai Saras, anak pertamanya Pak Hadi dan kakak buat Bugis. Perannya itu Mbak Saras ini anaknya relatable banget ya sama anak pertama perempuan di seluruh
dunia gitu, yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Juga dia sangat skeptis, logis, tapi ditabrakkan dengan serangkaian kejadian yang akhirnya meruntuhkan ego dia. Seperti itu. Dan gimana cara pendalamannya? Yang pertama pasti aku menggali naskah, banyak diskusi sama Kang Yonggi, terus juga sutradara, karena bobot peran yang dimainkan di sini tuh emosionalnya dalam banget, bukan tentang fisik atau aksi gitu. Karena yang dimainkan tuh perasaan, karena banyak luka yang harus dimunculkan di sini ya, luka karena kehilangan orang tuanya, terus juga luka bagaimana dia bisa nggak ya mengontrol keluarganya untuk tetap baik-baik aja, dia bisa nggak ya untuk menjaga adiknya supaya adiknya nggak pergi ninggalin dia. Dan tentu saja juga workshop dari Mas Aji. Selain workshop juga kita 2 minggu sebelum syuting ada latihan fisik, udah kayak atlet ya. Sebelum reading, sekalian pendekatan kita biasa pemanasan dulu, terus latihan semi hit tipis-tipis gitu yang membuat fisik kita jadi kuat waktu syuting. Apa pengalaman yang paling berkesan buat Agni selama syuting? Ada yang bisa diceritakan nggak ke rekan-rekan media? Boleh. Ini pengalaman yang sangat berkesan ya. Kayaknya lebih ke segitannya sekali ya. Jadi ada satu sequence itu ada berapa sih nggak di satu sequence itu? Yang loop. Oh iya. Ya, jadi ada satu sequence dan itu di dalamnya ada 3 scene yang menurut aku gila karena teknisnya ngambil scene per scene-nya tuh harus loncat-loncat. Dan tentu aja itu nggak akan terwujud emosinya kalau nggak ada bantuan dari Pak Sutradara dan teman-teman cast juga, Mas Adi sebagai coach acting. Itu satu. Yang kedua, ini entah emang lagi sial aja atau emang aku dapet kejadian horor. Soalnya waktu syuting adegan tahlilan Bapak setelah take dan mau ganti shot, aku numpang ke toilet yang ada di kamar Bapak. Terus aku kunci di situ, nggak bisa keluar selama 45 menit. 45 menit? Kok lama banget itu 45 menit? Emang sebelumnya emang pintunya tuh udah rusak, tapi ketepatan pas aku yang ada di situ. Dan udah ada 6 orang buat bukain, tapi susah banget. Akhirnya pintunya dijebol. Ya ampun. Tepuk tangan dong untuk Agni ya. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah mau sempetin waktu ke sini. Juga terima kasih buat abang-abang dan kakak-kakak sebelah kanan udah mengajak Christian untuk ikut serta di sini. Apa pertanyaannya? Karakter yang diperankan dan bagaimana mendalami karakter itu? Karakter Yudis ini anak bontot dari keluarga kecil Pak Hadi, yang paling kecil, adiknya Mbak Saras. Anaknya ya anak muda pada zamannya, yang ngebanyol, jahil dan lain-lain, tapi harus menghadapi suatu kejadian yang sebenarnya seharusnya tidak bisa dihadapi dengan karakter dari sini. Tapi karena banyak kerahasiaan yang ada, justru membuat jadi semakin penasaran. Untuk pendalamannya pastinya agak susah juga, cuman ya kita juga pasti di sekeliling kita juga pasti ada keluarga atau teman yang pernah merasakan kehilangan, bahkan mungkin Presiden juga pernah merasakan itu. Jadi paling melihatnya ke situ, gimana sih rasanya kehilangan seorang bapak atau ditinggalkan oleh salah satu keluarga itu. Tapi terima kasih teman-teman guys juga karena sangat membantu Presiden banget untuk bisa melengkapi si karakter di sini. Ada pengalaman berkesan selama syuting, Bastian? Apa? Pengalaman paling berkesan saat syuting boleh diceritakan? Oh banyak hal lah. Oh banyak ya? Iya banyak hal karena memang ini horor perdana biasanya ini sangat teknis dan serius gitu. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir menurut aku itu pengalaman yang baru dan luar biasa bagus ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi podcast ini sebenarnya udah kita upload 3 tahun yang lalu.
ceritanya dari Mas Noca yang seperti yang tadi saya ceritain. Lalu apakah cerita ini akan film ini akan benar-benar tertiplak? Sebenarnya nggak harus juga. Kita juga kan pengen tahu cara pengembangannya seperti apa dari cerita yang ada di Latar Malam. Sebenarnya, dan juga yang paling penting adalah sebenarnya kan film ini mengandung sebuah pesan yang sangat mendalam, yaitu siapapun umat manusia yang meninggal entah kenapa pasti punya wasiat dan juga rahasia, dan umat manusia yang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang ada di sekitarnya yang masih hidup, dan itu harus ikhlas menjalankannya dan juga menjalankan rahasia ataupun wasiat tersebut. Paling itu aja sih. Untuk yang happy khususnya waktu itu latihan tahan napas ya. Sebenarnya sama puasa. Maaf, saya bercanda. Tapi sebenarnya prosesnya seperti layaknya kita bikin film dengan genre apapun gitu. Maksudku adalah horornya itu kan sebenarnya ada di kejadian kebangkitan jenazah, jadi dunia ceritanya gitu. Namun seperti yang saya tadi katakan adalah ini adalah cerita sebuah keluarga yang harus menghadapi kenyataan kalau ayahnya meninggal, dan kita mulai dari situ sebenarnya kita mencoba menyamakan perspektif dari bagaimana tiap karakter itu akan menerima kematian ini gitu, dari karakter Sarah, dari karakter Yudis yang dua orang anak yang punya sifat yang berbeda, bagaimana apakah akan merespon dengan Sarah yang lebih dekat dengan ayahnya, bagaimana dia akan merespon, apakah dia sebagai anak perempuan akan lebih penasaran atau lebih berduka gitu, dan apakah kalau karakter kayak Yudis yang memiliki sedikit jarak dengan ayahnya, apakah dia akan langsung berduka atau dia akan lebih bertanya-tanya soal kejadian ini gitu. Nah, jadi kita memulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan dari keluarga Pak Hadi yang di Lamongan pun itu bagaimana mereka merespon ini gitu, kematian ini. Jadi sebenarnya balik lagi seperti bagaimana kita ngatri film drama juga gitu, dan horornya tuh mungkin kita lebih banyak dari atmosfer dan juga seiring mereka memasuki cerita kenapa dibalik semua ini terjadi, itu semakin mereka menemukan fakta-fakta yang tidak mereka tahu soal keluarga ini, dan rahasia-rahasia tersebut dan terkuak itu juga yang menjadi horornya gitu. Terima kasih.